Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba membuat video ini karena tadi mengisi kuliah, ternyata koneksi internetnya jelek sekali. Jadi daripada informasinya terputus-putus ya kita siapkan. Oke, jadi ini sebenarnya bagian dari mata kuliah tentang etika, hukum, dan regulasi informatika kedokteran yang ada dalam mata kuliah informatika kedokteran di Prodi S2 IKM tahun ini. Untuk mengawali uh, kuliah ini saya menyampaikan tentang seminar mengenai regulatory sandbox sekitar seminggu yang lalu, yang waktu itu kami selenggarakan bersama dengan tim dari Pusat Kedokteran Tropis. Jadi waktu itu kita mengundang beberapa narasumber termasuk dari Singapura untuk berbagi tentang pengalaman regulatory sandbox yang ada di Singapura. Setelah saya share ini kemudian diskusi dengan mahasiswa. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan dengan diskusi bersama mahasiswa, saya juga menyampaikan tentang bahwa gagasan menerapkan regulatory sandbox di kesehatan sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu kami tuliskan. Kemudian yang menarik saya kira momentum pada saat pandemi, ada wawancara dengan Pak Menteri Terawan yang di sana Pak Menteri juga menyebutkan akan mengembangkan regulatory sandbox untuk inovasi digital atau inovasi kesehatan digital, dan ini dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pasien dan termasuk privasinya. Ini pada bulan September lalu kemarin ada wawancaranya. Setelah itu saya membuat tulisan tentang mengapa ini menjadi penting, menuliskan tentang regulasi kesehatan digital, terutama merespon wawancara Pak Menteri. Dan di sana saya mengajukan 3 pertanyaan penting. Yang pertama adalah ini inisiatif yang bagus. Kira-kira kalau regulatory sandbox-nya di Kemenkes itu jalan, apakah juga mencakup kelembagaan lain, BKKBN, Badan POM misalnya. Kemudian yang kedua, kalau diterapkan di Kemenkes, siapa yang akan memegang kendali? Apakah Pusdatin di Sekjen, uh, Ditjen Farmalkes, atau Ditjen Yankes? Dan yang ketiga, kapan ini? Secepat apa ini akan dijalankan? Jangan-jangan kita mendiskusikannya terlalu panjang sampai akhirnya idenya sudah matang, pandeminya berakhir. Setelah pandemi berakhir, oh nggak perlu lagi. Moga-moga nggak. Nah, saya ingin mengajak diskusi dengan teman-teman tentang Renstra yang baru dari Kemenkes, yang menurut saya luar biasa karena di sana komponen kesehatan digital itu sangat uh, apa uh, teruraikan, menurut saya lumayan lah, mulai dari gambaran situasi global, kemudian ini merupakan bagian dari potensi dan permasalahan kesehatan di Indonesia, termuat juga dalam sebagian indikator, dan ini merupakan bagian dari strategi yang regulasinya juga kalau kita lihat sedang disiapkan dan disusun. Statement semacam ini dalam Rinstra menurut saya sangat menyenangkan bagi orang-orang seperti saya yang senang kesehatan digital. Jadi saya kira ada optimisme lah bahwa sektor kesehatan akan semakin mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi secara lebih efektif dan efisien. Dalam Renstra tersebut, saya kira aspek kesehatan digital itu mestinya menjadi warna dari seluruh statement tentang tujuan strategis maupun sasaran strategis. Tidak hanya yang berkaitan, misalnya contohnya yang sasaran strategis adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan lead bankes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan. Ya, secara spesifik ada yang semacam itu, tapi sebenarnya pada bagian yang pertama misalnya meningkatkan kesehatan ibu anak dan gizi masyarakat, itu butuh digital juga. Ketersediaan dan mutu pasien kes itu butuh digital juga. Dan beberapa contoh yang lain yang di tujuan strategis. Jadi apa yang ada dalam tujuan umum di sasaran itu mestinya juga diikuti dengan bagaimana
penerapannya pada semua tujuan yang lain disertai dengan inovasi digital. Ini yang ada dalam Renstra, misalnya contoh indikator. Mulai dari meningkatnya jumlah rumah sakit yang menerapkan rekam medis elektronik, Fasiankes yang mampu melaksanakan telemedicine, penerapan sisrute, maupun jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam ASDK. Kita bisa diskusi di sesi yang lain tentang indikator-indikator ini, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa muatan digital itu sangat jelas kelihatan. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Selain ada rencana untuk membahas RUU yang lebih besar, kalau nggak salah praktek kedokteran dan lain-lain misalnya, ada sekitar 13 rancangan Permenkes yang kalau kita cermati ini berkaitan dengan digital. Rekam medis iya, dalam tanda kutip nanti elektronik. Persepannya iya, berkaitan persepan elektronik. Kemudian pelayanan kefarmasian secara elektronik PSEF. Ya kemudian beberapa contoh yang lain yang menurut saya memang ini sangat penting, dan saya menggarisbawahi rencana atau rancangan Permenkes yang nomor 6, penyelenggaraan inovasi pelayanan kesehatan berbasis elektronik. Mungkin ini hampir seperti peraturan OJK tentang inovasi keuangan digital. Jika benar demikian, berarti memang Kementerian Kesehatan serius betul tuh menerapkan rencana untuk mengimplementasikan regulatory sandbox. Nah, beragam regulasi tersebut saya kira juga akan menarik untuk kemudian melihat ini contoh evolusi yang terjadi di layanan primer. Rekam medis menjadi elektronik, kemudian dalam undang-undang disebutkan rekam medis isinya milik pasien disimpan di fasilitas kesehatan. Nah, ini untuk puskesmas yang betul-betul elektronik, ini disimpannya tidak di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi akan aspek regulasi menurut saya luar biasa tuh, menarik. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat yang aspek yang bagian kanan, misalnya mobile JKN, kita bisa mengakses data tersebut dari mana saja, kapan saja misalnya, termasuk kita bisa mereview dokter atau Fasiankes, itu luar biasa isunya dari sisi regulasi. Sehingga kalau misalnya orang bilang regulasi selalu terlambat, ya memang perkembangan teknologinya yang sangat cepat. Tadi dalam diskusi mahasiswa ada yang menyebut jangan-jangan perkembangan teknologi sudah sedemikian liar Pak Anis ya. Ya, wah ini setelah yang menurut saya luar biasa nih. Artinya apa? Artinya kita sudah melihat bahwa sekian inovasi ini yang sekarang mobile JKN itu kabarnya yang download sudah 10-an juta. Ini angka yang luar biasa, dan kalau kita lihat masyarakat dapat mengakses data ini seperti data saya sendiri misalnya. Ini kalau kita bandingkan dengan negara maju seperti misalnya di Australia, mereka punya My Health Record. Yang menarik orang bisa mengakses data di sini, dan yang menariknya lagi sebelum ini di launching, diterbitkan, ada fase masyarakat memilih apakah datanya mau dimasukkan ke dalam My Health Record secara elektronik atau tidak. Nah, di tempat kita kelihatannya konsennya itu dalam proses pendaftaran. Nah, ini yang saya kira kita melihat proses ke depan bahwa semuanya akan mengikuti perubahan, teknologi semakin maju dan bisnis proses juga berubah. Termasuk misalnya di China sudah mulai ada layanan yang memanfaatkan semacam ini, Ping An Good Doctor misalnya. Nah, apakah tantangannya dari dokter yang saat ini menyediakan yang seperti itu? Mungkin COVID yang membantu kita akan mengubah ke sana. Dan termasuk misalnya apakah di belakangnya AI akan menjadi penentu, meskipun ada ahli artificial intelligence yang mengatakan mungkin pandemi yang sekarang dapat belum menjadi pandemi yang pertama yang dibantu diselesaikan oleh AI. Tetapi mungkin ini akan menjadi pandemi terakhir yang AI itu tidak atau belum begitu berkontribusi. Tetapi ada catatan menarik loh. Jadi dugaan awal mengenai wabah COVID-19 itu justru ditemukan oleh mesin artificial intelligence-nya Blue Dot. Jadi ini yang saya kira mungkin
Menemukannya ya, tapi mungkin solvingnya mungkin belum. Nah, ini yang menurut saya juga menarik ketika kita konteksnya pandemi, pemerintah menyediakan fleksibilitas pelayanan kesehatan berbasis TI, tetapi masih ada catatan, hanya dapat dilaksanakan selama kedaruratan. Orang kemudian jadi khawatir juga, jangan-jangan nanti setelah pandemi berakhir kita akan kembali seperti dulu, menggunakan apps tidak semudah dulu. Dan sisi yang lain, dari sisi regulasi juga kelihatannya masih belum kompak betul. KKI masih mengatakan bahwa telemedicine yang tidak dilakukan tanpa melalui Fasiankes, dokter dan dokter giginya itu ya tidak, ya dilarang lah, katakanlah oleh konsil. Tetapi pada waktu diskusi yang lalu sempat disebutkan itu kan yang dilarang yang telemedicine. Kalau ada yang di apps-apps semacam itu namanya telehealth. Ya, ini saya kira nanti akan menjadi bahan diskusi yang berikutnya. Nah, sehingga saya kira ketika kita bicara COVID-19, COVID-19 meriset hampir semuanya. Ada pengalaman sejarah yang menurut saya penting, yaitu 4 tahun masa setelah pandemi Spanish flu, orang pernah menggagas mengenai telemedicine. Jadi saya kira mungkin kita bicara tentang sejarah berulang, ada pandemi, teknologi mungkin juga akan muncul lagi, dan setelah kita kita mengikuti perjalanan sejarah, WHO baru kemudian merilis satu dokumen tentang apa pengertian telemedicine, kemudian batasannya apa, itu baru tahun 97. Jadi lumayan lama dari ide awal telemedicine tahun 1924 baru kemudian WHO merilis tahun 97. Sekitar 50 tahun. Nah, mungkin yang sekarang bisa menjadi lebih cepat. Nah, untuk bisa menjadi lebih cepat, saya kira dalam berbagai kesempatan saya menyebutkan ada 5 hal, dan bagian yang terakhir yang penting adalah dukungan regulasi dan legalitas beragam inovasi kesehatan digital. Ini yang saya sebutkan sebagai ini kuncinya, yang membuka wawasan kita bahwa teknologi itu telah berkontribusi luar biasa. Paling tidak orang banyak mengakses layanan apps, yang meningkat tajam dibandingkan sebelumnya. Kalau misalnya data Riskesdas mengatakan bahwa per bulan kurang lebih sekitar 26 juta orang berkunjung ke Fasiankes misalnya. Sekarang dalam 1 bulan ada jutaan orang mengakses apps kesehatan untuk konsultasi. Wah, ini berdampak luar biasa. Tadi pagi kita ada seminar dengan teman-teman Dinas Kesehatan, BPJS maupun peneliti muda. Kita juga melihat bahwa um, saat pandemi juga kunjungan menurun, lumayan terdampak lah. Artinya teknologi digital itu sebenarnya berkontribusi mengkompensasi ketika kunjungan ke Fasiankes menurun, mereka tetap mendapatkan akses menggunakan layanan digital. Hanya pertanyaannya adalah sejauh mana ini aman, sejauh mana kemudian tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Ini yang mestinya ada kerangka pengaturannya. Nah, di sisi yang lain, ketika banyak aplikasi tersedia, kerangka untuk bertukar menukar data menjadi sangat penting. Kemudian, bagaimana penyimpanannya itu dalam konteks apa? Saya sering menyebut bahwa kita mungkin perlu lebih maju lagi, tidak lagi bicara tentang rekam medis, tapi juga sudah rekam kesehatan personal. Nah, aturan mengenai hal ini yang saya kira mungkin kita belum sampai ke sana. Kita masih bicaranya adalah rekam medis. Berkaitan dengan rekam medis, kita juga harus memiliki kerangka fikir dan konsep yang jelas. Bagaimana kita mengukur suatu fasilitas pelayanan kesehatan sudah menerapkan rekam medis elektronik. Ada HIMSS yang membuat kriteria adopsi rekam medis elektronik yang terdiri atas 7 level misalnya. Kalau misalnya ini kita adopsi, kemudian bagaimana ini kemudian kita kaitkan dengan kerangka nasional yang kita miliki, misalnya Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit, khususnya pada komponen manajemen informasi dan rekam medis. Sehingga kita semua memiliki pengertian yang sama tentang rekam medis elektronik. Kita memiliki alat ukur yang sama untuk menilai, oh ini sudah pakai rekam medis elektronik sejauh mana, kemudian apakah berkualitas atau tidak. Nah, itu ukurannya sama. Hal yang menurut saya yang menarik adalah kita memang di saat yang sekarang perlu banyak bekerja sama untuk menyusun panduan-panduan.
American Medical Association membuat panduan tentang telehealth yang terdiri atas 12 langkah semacam ini, yang saya kira juga kita perlu memiliki hal yang serupa agar rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan telekesehatan telemedicine juga memiliki pengertian yang sama, rule-nya yang sama. Dan ini yang saya sebenarnya agak ingin berkomentar dalam Renstra Kemenkes tentang yang 2020-2024. eh, Regulasinya ada, kemudian kerangka pikir besarnya ada, tetapi aspek yang berkaitan dengan bagaimana kita dapat menjamin sistem pendidikan kita atau tenaga kesehatan kita juga mereka adalah orang-orang yang misalnya memiliki kompetensi digital yang baik, kemudian dapat berkolaborasi dengan teknologi maju, AI dan lain-lain. Itu yang saya kira mungkin juga perlu diperkuat dalam Renstra yang kita miliki. Sehingga kalau misalnya kemudian kita bertanya apa peran regulator, saya kira regulator itu berperan menjaga keseimbangan antara membuat inovasi, percepatannya, melindungi konsumen, dan kemudian melakukan mitigasi kalau misalnya ada inovasi digital yang memberikan dampak yang tidak dikehendaki. Saat ini Kemenkes sudah membuat MOU misalnya dengan beberapa apps. Tetapi sejauh mana apps itu kemudian merasa mendapatkan manfaat yang lebih luas dari MOU itu. Saya kira mereka memiliki manfaat penting karena ini mungkin berkaitan dengan marketingnya mereka, berkaitan dengan investor, saya kira penting. Tapi dari sisi masyarakat, sejauh mana masyarakat merasa yakin bahwa aplikasinya aman misalnya? Atau apakah kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, eh, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan juga berperan untuk melakukan mitigasi. Nah, itu yang saya kira perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, salah satu pendekatan yang menurut saya menarik adalah regulatory sandbox. Ini yang nanti kalau misalnya teman-teman melihat di video tentang webinar kemarin pengalaman Singapura, saya kira akan lebih jelas lagi. Nah, ada buku dari SciGap yang memberikan panduan step by step, langkah demi langkah, menyusun regulatory sandbox. Jadi regulatory sandbox itu di dalam pedoman yang diterbitkan oleh World Bank, ini konteksnya masih finansial, itu diterjemahkan sebagai suatu kerangka yang dibangun oleh regulator sektor finansial yang mengizinkan atau memberi kesempatan kepada sektor swasta untuk melakukan uji coba secara live, secara nyata, suatu inovasi yang dalam suatu lingkup kecil di ruangan atau wahana yang terbatas, yang ruangan itu dalam kondisi yang khusus mendapatkan exemption, mendapatkan perkecualian eh, yang dalam kurun waktu tertentu diawasi oleh regulator sehingga regulator dapat memahami proses bisnis dari inovasi yang ditawarkan, kemudian mengkajinya lagi sampai kemudian membuat approval misalnya. OJK mengeluarkan POJK mengenai ini, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Tetapi saya kira yang menarik adalah Indonesia termasuk dari 60 negara di dunia yang sudah menerapkan regulator sandbox. Dan ini yang saya kira hal yang menarik karena sudah diterapkan di sektor finansial atau keuangan. Nah, kesehatan itu belum. Ada beberapa paper tentang regulatory sandbox di kesehatan, tetapi masih belum banyak. Namun yang penting adalah bahwa ini sudah semakin dimunculkan betapa pentingnya pendekatan ini dalam konteks pengembangan inovasi. Kemarin saya juga sempat membaca bahwa Kemenristek-Brin juga tahun ini juga menyelenggarakan seminar tentang regulatory sandbox, konteksnya adalah inovasi. Saya beberapa waktu yang lalu juga membaca ada paper yang menarik di Kanada tentang regulatory sandbox untuk drug development. Ini juga luar biasa nih, tidak hanya berkaitan dengan aspek digital, tapi di luar itu. Nah, dari sekian referensi, saya sangat tertarik dengan referensi dari
United Arab Emirates atau Uni Emirat Arab misalnya, mereka membuat suatu buku tentang regulatory sandbox, kemudian elemen dalam RegLab, rancangan RegLab misalnya. Ini memuat tentang apa jenis-jenis solusi regulasi, terutama dalam konteks digital, baik yang berkaitan dengan beragam jenis solusi regulasi di masa depan, regulasi yang berbasis outcome, kemudian pendekatan yang berubah dari satu regulasi untuk semuanya menjadi yang evidence based, kemudian regulatory sandbox, kemudian regulatory yang adaptif maupun yang regulasi yang kolaboratif. Nanti di bukunya bisa dibaca sendiri. Ini yang ada di Singapura saya kira mirip-mirip juga, dalam arti mereka memilih regulatory sandbox dari sekian opsi untuk melakukan kebijakan. Dan dalam buku dari United Arab Emirates misalnya, mereka menyebutkan bahwa untuk mengembangkan regulatory sandbox itu paling tidak kita harus memiliki jawaban yang jelas atas 3 hal. Apa mandat dan objektif mengembangkan regulatory sandbox, bagaimanakah tata kelolanya dan siapa yang melakukannya, bagaimana kita menjalankannya atau operasionalisasinya seperti apa. Saya kira kalau pertanyaan ini kemudian diajukan ke kita semua di Kementerian Kesehatan atau siapapun berkaitan dengan tadi wawancaranya Pak Menteri, saya kira akan sangat relevan. Apa yang kemudian kita baca di buku tersebut, kalau kita jawab satu persatu, nanti kita akan memiliki panduan mengeksekusikannya. Dalam buku tersebut juga disebutkan mengenai 5 langkah yang diperlukan untuk merancang regulatory sandbox, mulai dari mengidentifikasi barrier, kemudian prioritisasi, kemudian mendefinisikan outcome yang diharapkan, kemudian apa perubahan kebijakan yang diinginkan, sampai dengan akhirnya kita merancang regulatory sandbox-nya itu sendiri. Dalam buku tersebut juga disebutkan jenis-jenis atau kategori regulatory sandbox yang berbeda antara satu dan yang lainnya, yang nanti akan menentukan waktunya juga berbeda, implikasinya juga saya kira nanti akan beragam. Nah, ini yang ada dalam buku tersebut, ada prosesnya, dan yang menarik adalah beberapa negara juga menerapkan pendekatan yang berbeda. Di Korea mereka mulai dengan ini. Jadi smartwatch yang memungkinkan mengirimkan data EKG itu masuk dalam opsi atau prioritas yang pertama, masuk dalam regulatory sandbox-nya yang ada di Korea. Kemudian elemen-elemen atau unsurnya seperti apa, ini yang fase yang ada di Singapura yang menurut saya menarik. Dan termasuk dalam buku tersebut bagaimana masuk ke dalam kerangka ruang uji coba terbatas, kemudian apakah berhasil, discontinue atau sukses, setelah sukses nanti exitnya akan menjadi seperti apa. Nah, di sisi yang lain sebenarnya regulatory sandbox juga tidak terlepas dari risiko. Jadi misalnya katakanlah berkaitan dengan isu siapa yang berhak masuk dan yang tidak. Kemudian keterbatasan regulator. Jangan-jangan regulator juga masih belum aware juga bagaimana menjalankan regulatory sandbox. Kemudian tanggung jawab dan kewenangan pada kasus yang gagal selama uji coba. Kemudian mungkin opsi yang terakhir pada saat keluar dari regulatory sandbox, kita opsinya masih terbatas. Koordinasi atau kemudian terbatasnya tool untuk mengimplementasikan ini saya kira juga perlu diantisipasi dari awal. Nah, sehingga mungkin closingnya saya kira saya ingin mengatakan bahwa nampaknya kita harus optimis bahwa regulatory sandbox akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang tinggal pertanyaan pentingnya adalah bagaimana mengeksekusi. Siapa yang nanti akan menjalankan, leadernya siapa, kemudian bagaimana dukungan internal dari dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sumber dananya tersedia atau tidak, bagaimana melakukan alignment atau menyelaraskan antar berbagai pihak di internal, koordinasi dengan pemangku
kepentingan di tingkat eksternal di luar Kementerian Kesehatan dan melakukan atau memberikan dukungan secara formal dan informal terhadap proses ini agar nanti dapat berjalan. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa untuk bahan diskusi oleh teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang belajar informatika kesehatan di Prodi S2 IKM Universitas Gadjah Mada. Terima kasih.